الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan masih mengenai proses penciptaan anak Adam. Wa fi sahihaini, dalam sahih Bukhari Muslim, min hadits Ibnu Mas'ud, dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang jujur dan terpercaya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sungguhnya seorang di antara kalian ketika awal diciptakan di perut ibunya, itu selama 40 hari pertama dalam bentuk nutfah, setetes air mani. Tsumma yakunu fi dzalika 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian setelah itu menjadi segumpal darah selama 40 hari. Tsumma yakunu fi dzalika mudghatan mithla dzalik. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. 40 hari pertama nutfah, 40 hari kedua 'alaqah, ya, segumpal darah, 40 hari ketiga segumpal daging, mudghah. Tsumma yursilullahu al-malaka fayanfukhu fihi ruh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala utus malaikat yang akan meniupkan ruh. Fayu'maru bi arba'i kalimat, kemudian diperintahkan untuk menetapkan 4 kalimat, 4 hal. Bikat birizki, yang pertama menetapkan rizkinya, wa ajali, ajalnya, wa amali, amal perbuatannya, wa syaqiyun aw sa'idun, kemudian penentuan dia celaka atau termasuk orang yang beruntung di dunia atau di akhirat. 4 hal ini ketika di perut ibu kita. Rizkinya, ajalnya, amal perbuatannya, kemudian nasib dia, termasuk yang celaka atau yang beruntung. Huwallazi la ilaha ghairuh, maka demi yang tidak ada sesembahan yang hak melainkannya. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sesungguhnya seorang di antara kalian ada yang mengamalkan amalan penduduk surga sampai tidak ada jarak antara surga dan dia kecuali 1 hasta. Fa yasbiqu 'alaihi al-kitab, tetapi terdahului oleh ketetapan Allah, ya, yang tertulis dalam Alkitab Lauhul Mahfuz. Fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Maka dia pun di akhir hidupnya mengamalkan amalan penduduk neraka, dia pun masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa dhira'. Dan seorang di antara kalian ada yang mengamalkan amalan penduduk neraka sampai tidak ada jarak antara neraka dan dia kecuali 1 hasta. Wa yasbiqu 'alaihi al-kitab, kemudian terdahului atasnya ketetapan catatan Allah di Lauhul Mahfuz. Dia pun mengamalkan amalan penduduk jannah fayadkhuluha, dia pun masuk surga. Hadis ini diikat dengan hadis yang lain, yaitu dalam riwayat yang lain, ya'malu 'amala ahli al-jannati ma yadhharu lin-nas, yaitu orang tersebut mengamalkan amalan penduduk surga tapi di hadapan manusia. Adapun hatinya tidak ikhlas karena Allah. Maka seorang yang beramal amalan soleh tetapi tidak ikhlas, Allah akan tampakkan ketidakikhlasan dia di akhir hidupnya. Adapun yang orang yang berbuat maksiat, fima yadharu linnas, di hadapan manusia dia sepertinya bermaksiat, tetapi ketika dia antara dia dan Allah saja, dia beristighfar, dia bertobat kepada Allah, dia minta ampun kepada Allah, sehingga di akhir hidupnya
dia mengamalkan amalan kebaikan, husnul khatimah dan masuk surga. Ya. Inilah pentingnya himmah, keinginan untuk bertobat dan pentingnya istighfar. Ya. Betapa seorang yang sudah membunuh 99 nyawa kemudian bisa masuk surga dengan taubatnya. Maka penting daripada itu. Sehingga innamal a'mal bil khawatim. Amal itu dilihat teranggap sesuai dengan akhirnya. Istiqamah atau tidak. Maka ini sangat berat, ya, sangat berat. Dan sebenarnya yang paling berat bagi orang soleh adalah pujian, sanjungan orang. Paling berat. Sehingga Imam Ahmad ketika beliau sedang ihtidhar, sedang sakit keras. Kisah dikisahkan dalam kisah riwayat hidup beliau. Ketika beliau sakit keras, hendak meninggal dunia. Anaknya datang mentalkin. Ya abati qul la ilaha illallah. Wahai ayah, katakan la ilaha illallah. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, tidak. Maka ketika beliau tersadar, ditanya, kenapa engkau tadi aku talqin la ilaha illallah kemudian mengatakan tidak? Sungguh ketika engkau mengatakan la ilaha illallah, iblis membisikuku. Syaitan membisikiku dan mengatakan sesungguhnya engkau adalah orang baik. Engkau adalah orang yang sudah dijamin masuk surga, engkau ada dipuji. Makanya Imam Ahmad mengatakan tidak. Karena kalau dia mengiyakan bisikan iblis, jadi ujub. Jadi sombong. Maka jangan sampai kita mati ditutup dengan kesombongan. Ini penting. Sehingga penyakit yang terjadi pada orang saleh adalah yang paling berbahaya yang disebabkan oleh pujian. Pujian orang itu sangat berbahaya. Karena akan menimbulkan ujub, akan menimbulkan kibur sombong. Sama seperti penyakit yang menimpa orang yang ahli maksiat adalah keputusasaan dari rahmat Allah. Sehingga menghalangi dia dari bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang sepantasnya bagi kita semuanya adalah kalau kita di posisi orang yang dipuji oleh orang lain, posisi kita lagi baik, ya, maka jangan termakan oleh pujian tadi. Karena itu sangat berbahaya. Pujian itu bisa membunuh diri kita. Kemudian, kalau kita di posisi yang sedang tidak baik di sisi orang, jangan putus asa. Jangan menjadi celaan orang membuat kita tidak ibadah. Jangan membuat celaan orang membuat kita tidak taklim. Demikian pula jangan sampai pujian-pujian orang membuat kita ujub. Ini jangan sampai. Ya, ini penting. Biasanya mohon maaf kadang kita dapat ujian masing-masing. Kadang seseorang punya anak, anaknya pintar, cerdas. Maka ujian bagi dia adalah ujian orang. Maka kita perhatikan, jangan sampai kita ujub dengan anak kita yang pintar. Jangan anak kita yang cerdas. Kalau kita nanti lalai dengan pujian orang terhadap kecerdasan anak kita, khawatirnya anak tersebut tumbuh dalam ujub. Tumbuh dalam kibir. Karena terbiasa dipuji. Demikian pula ketika kita mendapati anak kita itu kurang cerdas. Jangan kemudian kita jatuhkan mentalnya. Ya. Jangan kita katakan, kenapa kamu tidak ranking 1? Yo, kalau ranking 1 semua, gimana? Satu kelas ranking 1-nya cuma 1. Kalau ranking 1 semua, bisa tak buat ranking 1 semua. Tapi nggak ada nilainya. Ranking 1 itu cuma 1. Yang ranking 1 tidak boleh kita menjadi ujub. Yang tidak ranking, jangan kemudian kita jatuhkan mentalnya. Kemudian akhirnya justru tidak semangat. Biasanya banding-bandingkan.
Tuh, lihat si fulan ranking 1, kamu sih belajarnya kurang. Itu anak bukannya semangat malah ngedon. Turun mentalnya, turun semangatnya. Juga yang penting disemangati belajar saja. Anak mau belajar saja, itu sudah luar biasa. Tidak selamanya ranking 1 kemudian akan menjadi orang yang soleh yang baik di kemudian hari. Ya. Maka ikhwan fillah azakumullah, ujian itu harus kita perhatikan. Ini kita lagi diuji dengan apa? Dengan nama baik. Berarti hati-hati dengan pujian orang. Hati-hati dengan sanjungan orang. Jangan sampai kita ujub dan kibir. Ini kita lagi apa? Lagi banyak dicela orang. Ya hati-hati. Jangan sampai kita putus asa. Jangan hanya karena dicela orang kemudian kita nggak mau ta'lim. Kita nggak mau belajar. Ya itu namanya putus asa. Nggak boleh. Kemudian kita lanjutkan wa fi sahih Muslim min hadits Hudzaifah bin Usaid. Yablughu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yadkhulul malaku 'ala nutfati ba'da ma tastaqirur rahim bi 40 aw 45 lailah. Malaikat akan masuk menemui nutfah, menemui cairan mani yang sudah berada di rahim ibu selama 40 hari atau 45 hari, 40 malam, 40 atau 45 malam. Kemudian malaikat itu mengatakan, masih bentuknya nutfah ini, masih bentuknya cairan. Ya Rabbi wahai Rabbku, asyaqiyun aw sa'id. Ini akan menjadi orang yang beruntung, yang celaka atau beruntung wahai Rabbku. Fayuktaban, maka dituliskan. Fayaqul ay Rabbi adzakarun aw untha. Maka kemudian ditetapkan. Ditetapkan oleh Allah, ini orang celaka. Ini orang beruntung nanti di surga. Celaka di neraka nanti. Ini bukan jabr ya, artinya seperti boneka, ditentukan begini dan begitu, bukan. Tetapi sabaqa ilmu. Maha ilmunya Allah mendahului segala sesuatu. Bahkan manusia masih bentuk cairan mani, Allah sudah tahu dia akan bagaimana. Allah sudah tahu dia nanti akan menjadi orang yang kafir atau mukmin, menjadi orang yang taat apa maksiat. Allah tahu, sehingga Allah tetapkan, Allah tuliskan. Ini akan menjadi orang yang celaka, ini akan menjadi orang yang beruntung. Kemudian malaikat berkata lagi, "Ay Rabbi wahai Rabbku, adzakarun aw unsa." Ini yang masih bentuknya cairan ini, apakah nanti mau jadi laki-laki atau perempuan? Maka fayuktaban, ditentukan. Allah firmankan, ini laki-laki atau perempuan. Ketika masih nutfah, ketika masih cairan, 40 hari pertama atau 45 hari pertama. Fayuktabu, maka kemudian barulah ditetapkan amalannya wa atharuh, peninggalan-peninggalannya, rizkinya, ya. Wa ajaluh, kematiannya, summa yutwas suhuf fala yuzadu fiha wa la yunqasu. Kemudian dihamparkanlah lembaran-lembaran catatan tersebut dan tidak ditambahkan, tidak dikurangi. Dari dalil ini, ikhwan fillah azakumullah, jadi perlu diketahui seperti dibahas oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Jami' Ulum wal Hikam ketika mensyarah hadis ini. Beliau mengatakan, ada sebagian fuqaha yang berdalilkan dengan hadis di atas tadi, hadis Bukhari Muslim, yaitu membolehkan untuk menggugurkan janin yang belum menjadi daging. Ada memang fuqaha yang demikian. Tapi dibantah oleh Ibnu Rajab. Pendapat tersebut pendapat yang salah. Kenapa? Karena belum tentu. Bukan sebuah kepastian ruh itu ditiupkan di 40 hari ketiga. Ketika bayi itu sudah jadi segumpal daging. Belum tentu. Memang kebanyakannya demikian. Tapi dibawakan riwayat yang lain. Riwayat yang tadi kita baca, riwayat Muslim ini. Bahkan malaikat sudah menemui kita ketika masih di rahim ibu kita. Dan kita saat itu masih bentuknya cairan mani. Masih bentuknya belum darah, belum daging. Sudah ditanyakan kepada Allah. Ini menunjukkan walaupun bentuknya sudah cairan, belum daging, itu tidak boleh digugurkan. Tidak boleh minum obat-obatan yang menggugurkan, membersihkan rahim. Dan ini pendapat yang Anda pegang. Jadi nggak ada istilahnya, ini belum ada nyawanya kok, boleh digugurkan. Nggak ada.
Jangan digugurkan. Misalkan ini baru 2 bulan kok, baru 40 hari kok digugurkan nggak apa, kan masih cairan. Hadisnya di sini, waktu bentuknya masih cairan pun, masih nutfah. Di 40 hari pertama 45 atau 45, malaikat sudah datang menemui cairan tersebut dan bertanya kepada Allah, ini calon bayi ini akan menjadi celaka atau beruntung? Ini calon bayi ini mau jadi laki-laki atau perempuan, wahai Allah? Kemudian Allah tetapkan, ini laki-laki atau perempuan. Penentuannya justru di 40 hari pertama. Sehingga tidak boleh kalau sudah, mohon maaf, ya suami istri sudah berhubungan kemudian tidak boleh meminum obat-obatan yang bisa menghilangkan rahim, membersihkan rahim, menghilangkan cairan-cairan tersebut. Ya. Yang membersihkan janin, yang bisa menggugurkan janin-janin tersebut. Itu tidak boleh. Ya, ini pendapat yang kuat bahwasanya tidak boleh, walaupun di usia 40 hari pertama, ibaratnya baru diketahui dia hamil begitu ya. Itu tidak boleh kemudian digugurkan ya dengan obat apapun itu, dengan cara apapun itu. Nah, wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim pula, an Amir bin Wasilah, annahu sami'a Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul asy-syaqi man syaqiya fi batni ummi. Orang yang celaka itu sudah Allah tetapkan di semenjak perut ibunya. Was-sa'id man wu'idha bi ghairihi. Ya, kata Ibn Mas'ud, adapun orang yang beruntung adalah orang yang bisa menerima nasihat orang lain. Artinya kalau orang itu memang celaka, ya sudah takdir. Memang Allah Maha tahu. Ketika masih kita bentuk cairan saja Allah sudah Maha tahu ini orang akan jadi celaka. Tetapi kemudian beliau Ibnu Mas'ud mengatakan as-sa'id man wu'idha bi ghairihi. Tapi orang yang beruntung adalah orang yang semasa hidupnya wu'idha bi ghairihi, yang bisa menerima nasihat. Itu makna wu'idha bi ghairihi, atau bisa mengambil pelajaran dengan kejadian orang lain. Mengambil ibrah. Ini pentingnya kita itu menjadi orang yang siap menerima nasihat. Walaupun terkadang nasihat itu sakit, pahit, perih, terasa menusuk jantung. Itu nasihat. Memang terkadang tidak mengenakan sekali itu nasihat. Tapi kalau kita ingin beruntung, ya, fadzakirin nafa'ati dzikra, sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Berilah peringatan. Perkara yang paling manfaat adalah peringatan. Sayadzakkaru may yakhsha, orang yang takut kepada Allah, dia akan mendapatkan peringatan dari nasihat tersebut. Adapun orang yang celaka adalah orang yang dia menjauh dari nasihat, menjauh dari ilmu, menjauh dari arahan-arahan para ulama. Itu orang yang celaka. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, kemudian datang seseorang min ashabi Rasulullah yuqalu lahu Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari, fahaddathu bidzalika min qauli Ibnu Mas'ud. Kemudian menceritakan perkataan Ibnu Mas'ud, faqala wa kaifa yashqa rajulun bighairi amal. Bagaimana seseorang itu bisa celaka tanpa amalan? Faqala lahu rajul, ata'ajabu min dzalik? Apakah kamu kaget? Ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza marra bin nutfah sintan wa arba'ina lailah. Sesungguhnya kalau nutfah, cairan air mani, sudah berdiam di rahim ibu selama 42 malam, ba'atsallahu ilaiha malakan. Allah utus kepada cairan tersebut yang sudah di rahim ibu, malaikat. Fasawwaraha, kemudian Allah beri rupa. Setelah itu Allah tentukan rupa ini orang mau jadi kayak apa. Wa khalaqa sam'aha, Allah ciptakan pendengaran bagi calon bayi tersebut. Wa basaraha, penglihatannya. Wa jildaha, kulitnya. Wa lahmaha, dagingnya. Wa idhamaha, dan juga tulangnya. Summa qala, kemudian dikatakan, ayo Rabbi, adzakarun au unsa. Kemudian malaikat bertanya, ini mau jadi laki-laki atau perempuan, wahai Allah. Fa yaqdi rabbuka ma syaa. Kemudian Allah menentukan, menetapkan apa yang jadi kehendak Allah.
Fayaktubul malak, maka malaikat pun menulis. Tsumma yaqul ay rabbi ajalu, bagaimana ajalnya? Fayaqdi rabbuka ma syaa, kemudian Allah menetapkan ajalnya sesuai kehendaknya. Fayaktubul malak, malaikat pun menulis. Tsumma yaqul, kemudian mengatakan ay rabbi rizku, bagaimana rizkinya? Fayaqdi rabbuka ma syaa, Allah pun tetapkan sesuai dengan kehendak Allah. Fayaktubul malak, malaikat pun menulis. Tsumma yakhrujul malak bis sahifah fi yadihi, kemudian malaikat keluar dari rahim ibu kita membawa catatan di tangannya. Fala yazidu ala ma umira wa la yanqusu. Maka malaikat tidak akan menambahkan atas apa yang diperintahkan dan tidak akan mengurang-urangi apa yang sudah dicatat dalam lembaran tersebut. Ya. Nah, ini subhanallah ya, ma'asyiral muslimin. Hikmah yang sangat luar biasa kita telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu rupa, bentuk muka, bentuk tubuh, telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya sampai kapan, ajalnya kapan, rizkinya berapa, itu sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Walaupun terkadang manusia sudah diberitahu seperti ini masih apa? Masih ragu. Ya, masih berangan-angan, mengangan-angankan untuk diberi umur alfasanah 1000 tahun. Masih angan-angannya seperti itu. Masih berangan-angan rizkinya ini dan itu. Padahal ya rizki sudah ditentukan. Yang penting ajmilu fit talab, kata Rasulullah. Perbaguslah dalam mencarinya. Rizki sudah Allah tetapkan. Rizki sudah Allah bagi. Ya. Tidak akan kita melebihi rizki kita. Dan kita pun tidak akan kehilangan rizki kita. Kalau Allah sudah tetapkan rizkinya. Yang penting fa'ajmilu fit talab, kata Rasulullah. Yang penting perbaguslah kalian dalam mencari rizki. Dalam mencari rizki perbaguslah. Yaitu cari yang halal, khudh ma halal, wada'il haram. Ambil yang halal, singkirkan yang haram. Seperti itu. Ya. Karena rizki sudah Allah tentukan. Rizki tidak di orang-orang terdahulu. Ya. Kalaulah rizki itu ditentukan oleh kecerdasan, niscaya kerbau tidak akan bisa makan. Ya. Kalaulah rizki itu ditentukan oleh kecerdasan, niscaya kerbau tidak bisa makan. Sapi nggak bisa makan. Nyatanya makannya kerbau, makannya sapi lebih besar daripada kita. Perutnya mereka lebih besar daripada kita. Tapi mereka nggak punya akal seperti manusia. Sehingga yang namanya kecerdasan tidak menentukan rizki. Semuanya itu Allah yang menentukan. Ya. Bukan masalah cerdas tidaknya. Bukan masalah pendidikannya, ustadz atau bukan, profesor apa bukan, S1 apa SD, nggak menentukan itu. Ya, rizki tidak ditentukan oleh itu, ma'asyiral muslimin. Baik dia sekolah atau tidak, kalau rizkinya banyak, ya Allah berikan banyak. Karena itu ketetapan Allah. Baik dia S3, S2, kalau memang nggak rizkinya, ya nggak rizkinya. Yang perlu diingat lagi, ilmu memang bukan mencari rizki. Ilmu itu adalah untuk dipelajari, diamalkan, didakwahkan. Adapun rizki adalah anugerah Allah yang Allah berikan ketika kita menyebarkan ilmu, memberikan manfaat. Sekarang, ma'asyiral muslimin, kita kaum muslimin itu sendiri, mindset itu sudah mulai berubah. Seolah-olah yang namanya sekolah, pendidikan itu adalah untuk mencari kerja. Kalau pengen kerja, ya, ikhwana fillah azakumullah, tinggal kerja saja. Belajar agama adalah untuk belajar. Itu kewajiban kita. Nah, ini kita bicara belajar agama ya. Belajar agama adalah untuk belajar. Untuk supaya kita tahu, mengamalkan, dan supaya masuk surga. Kalau ilmu-ilmu dunia, ya silahkan pelajari saja untuk kepentingan dunia. Untuk mencari pekerjaan, pengen kerja dalam bidang teknik, ya silahkan belajar teknik. Ya, pengen kerja dalam pertanian, ya silahkan belajar pertanian, ya silahkan. Tetapi nggak bisa belajar agama untuk cari kerjaan, itu nggak bisa.
Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari rizki yang sudah ditentukan ini, kita itu tidak usah khawatir-khawatir. Tidak usah terlalu khawatir terhadap rizki. Walaupun kita harus mengusahakannya, karena itu adalah sunnah Rasul. Sunnah para nabi adalah al-kasab, mencari rizki. Rizkinya sudah ditetapkan, tapi mencarinya itu harus. Karena beda. Kita ditetapkan rizki. Tapi kalau caranya haram, rizkinya sudah Allah berikan. Tinggal caranya kita tentukan. Kita mau cari yang halal, mulia kita. Kalau mau cari yang haram, caranya haram, ya binasa kita. Rizkinya sudah Allah berikan. Tinggal pilihan kita, caranya mau halal apa haram. Caranya mau baik apa buruk. Ya. Kita tentukan. Mau halal apa haram, kita tentukan. Rizkinya sudah Allah berikan. Sehingga nggak ada istilah yang halal aja sulit apa yang apa? Halal sulit, apa lupa. Apa istilahnya? Yang haram aja sulit apalagi yang halal. Subhanallah. Antara halal itu gampang, haram itu sulit. Coba kalau kita jualan dengan baik, dengan jujur, ditangkap polisi apa enggak? Enggak ada. Tapi coba mencuri, merampok, cara yang haram, korupsi, menipu. Itu kan cara-cara haram. Dikejar polisi atau tidak? Dikejar orang atau tidak? Dikejar. Itu sulit. Hanya saja memang orang yang memang inginnya sulit, Allah mudahkan dia menuju kesulitan. Fasanuyassiruhu lil usra. Kami mudahkan dia untuk melakukan hal-hal sulit. Haram itu sulit. Yang namanya riba itu sulit. Karena kita hutangnya 1 juta, bayarnya 2 juta. Kan sulit. Tapi ketika dia pengennya yang haram, Allah permudah dia untuk melakukan yang haram. Sebagai istidraj dari Allah subhanahu wa ta'ala. Memang ujian manusia itu pada rizki. Ujian. Ya, semuanya namanya manusia ujian. Dan ujian pekerjaan itu ujian yang sudah menimpa miliaran orang. Bukan kita saja yang dapat ujian begitu. Ya, sehingga belajarlah dari orang lain. Ya. Toh ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita berusaha, yang penting kita bekerja, yang halal, ya kita akan mulia dengan itu. Jangan sampai berdalilkan dengan rizki, dengan takdir, kemudian malas bekerja. Ya salah. Seperti ini. Jangan berdalilkan dengan takdir, kemudian malas bekerja. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Fadhol, kalau ada pertanyaan. Fadhol, kalau ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya, apa ini namanya, kirat. Kirat itu kurat yang benar, Pak? Apa? Hah? Kirat. Kirat itu membersihkan rahim ya. Ya. Biasanya kalau rahim itu misalkan gugur, kemudian dikuraslah rahim tersebut. Ya kalau memang ada terjadi keguguran, kematian, ya, maka boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja melakukan kirat atau kuret atau yang seistilah dengan itu. Kalau memang dokter sudah mengatakan ini terjadi keguguran atau terjadi kegagalan kehamilan ataupun yang lainnya lah istilahnya,
maka itu silakan saja. Yang nggak boleh adalah ketika tidak ada keguguran, kemudian dia dikiret untuk menghilangkan cairan di rahim. Intinya menggugurkan diri dengan cara itu yang nggak boleh. Dengan alasan ini masih cairan, jadi nggak apa-apa, nggak boleh. Ya. Beda kalau memang ada kegagalan kehamilan, ya ada penyakit, ya itu tidak mengapa. Nah. Nah. Bagaimana dengan pendapat laki-laki itu harus belajar banyak ilmu dunia agar mudah mendapat pekerjaan? Ilmu dunia ya, kalau ilmu agama beda ya, ilmu dunia. Umur kita itu pendek. Kalau kita semuanya kita pelajari, itu kita tidak mampu. Mungkin maksudnya baik, tapi yang lebih baik adalah ya, pelajarilah yang bermanfaat bagimu. Ya, pelajarilah yang bermanfaat bagimu dari urusan dunia. Dalam masalah dunia saja ada kejuruan. Ya, kita sekolah, misalkan kuliah ya, kan ada kejuruan teknik, ada ini, ada itu. Kenapa? Karena orang nggak bisa pelajari semua ilmu. Otak kita itu lemah ya. Jadi harus dipilih mana yang paling bermaslahat, paling manfaat. Disesuaikan dengan kemampuan. Ya. Kalau mampu untuk belajar lebih dalam lagi itu lebih baik. Ya. Jadi kalau masalah dunia, tentukan yang paling bermanfaat, kemudian pelajarilah dan geluti. Ya. Seperti itu. Yang paling manfaat apa? Yang paling mudah bagi kita, yang paling manfaat, yang paling maslahat, pelajari, digeluti, disabari. Tapi kalau semuanya dipelajari semua, ya umur kita terbatas. Kebutuhan kita terus memanggil. Kan begitu. Maka menurut saya yang paling tepat adalah tentukan mana yang paling manfaat. Kemudian dipelajari, digeluti. Bismillah, afwan Ustaz, cadar itu wajib atau sunnah? Cadar itu wajib atau sunnah? Kalau bagi ummahatul mukminin, ulama sepakat itu wajib. Istri-istri Rasul itu wajib bercadar. Jadi istri-istrinya Rasul itu semuanya bercadar. Kemudian bagaimana selain istrinya Rasul? Ada dua pendapat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berpendapat tidak wajib. Berpendapat wajib. Ibnu Mas'ud berpendapat wajib. Ibnu Abbas berpendapat sunnah. Ya, berpendapat sunnah. Yang artinya sunnah ya dilakukan, dikerjakan, bukan malah ditinggalkan. Mazhab Syafi'i wajib. Mazhab Hambali wajib. Maliki wajib. Mazhab Abu Hanifah yang mengatakan sunnah. Sebagian pendapat dari Imam Ahmad ada yang mengatakan sunnah juga. Jadi itu pendapat para ulama. Jadi memang dari sahabat saja sudah ada beda pendapat. Artinya walaupun beda pendapat tentang wajib sunnahnya, sepakat itu syariat. Beda dengan orang yang mencibir. Itu sama saja mencibir sholat duha sama.
Mencibir sholat rawatib sama seperti itu. Itu sunnah. Tapi kalau dicibir nggak boleh. Ya. Kalau sunnah itu jangan dikatakan nggak boleh. Seharusnya lakukanlah. Ya. Yang terjadi di masyarakat ini lah paling-paling sunnah. Tapi kemudian ditinggalkan. Jadi yang namanya cadar itu ada dua pendapat dari kalangan sahabat dan kalangan madhab. Itu memang ada dua pendapat. Ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat sunnah. Nah, kenapa ini terjadi? Memang terjadi perbedaan pendapat mengenai batas aurat wanita. Dulu kita pernah bahas, aurat wanita itu terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, aurat ketika sholat. Kalau aurat ketika sholat, semuanya ditutup kecuali muka dan telapak tangan. Itu sepakat para ulama selesai. Jadi kalau sholat nggak boleh cadaran. Kecuali kata madhab Syafi'i, kecuali kalau lagi sholat ada lewat orang laki-laki yang bukan mahramnya, boleh dia tutup. Itu kalau sholat wanita. Kalau di sini di masjid kan sudah tertutup nih. Maka nggak boleh sholat sunnah kemudian cadarnya ditutup. Nggak boleh. Wong kalian di sini sudah tertutup. Nggak ada laki-laki lewat. Beda kalau masjid yang nggak ada penutupnya. Ya. Maka secara asal dibuka. Nanti kalau ada kekhawatiran boleh ditutup. Karena secara asalnya sholat nggak boleh menutup muka dan telapak tangan. Jadi sebagai peringatan juga karena di sini antunna itu tertutup, nggak ada laki-laki yang melihat di situ. Maka kalau sholat sunnah dibuka wajahnya. Ya, dibuka telapak tangannya supaya sah. Ya. Itu wajib. Kemudian di luar sholat. Di luar sholat itu bisa kategori di hadapan siapa? Di hadapan suami atau di hadapan siapa? Kalau di hadapan suami yang rajih adalah tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Yang rajih. Karena ada yang berpendapat di ulama Syafi'iyah, suami istri tidak boleh memandang kemaluan. Tapi yang rajih boleh. Kemudian, kalau di hadapan mahram yang rajih adalah boleh memperlihatkan anggota wudhu. Bagaimana kalau di hadapan wanita lain? Kalau wanita baik-baik, itu boleh memperlihatkan anggota wudhu. Tapi kalau wanita tidak dikenal atau dikenal tidak baik, maka perlihatkan hanya muka dan telapak tangan. Ya. Kalau di hadapan laki-laki yang bukan mahram, tadi perinciannya. Perinciannya ada yang mengatakan wajib ditutup, ada yang mengatakan boleh dibuka. Tapi kalau membuat fitnah, sepakat harus ditutup. Sepakat harus ditutup. Nah, seperti itu. Kemudian, bagaimana hukum menggugurkan kandungan karena kondisi darurat? Misalkan ada penyakit rahim seperti mioma atau kista atau rahim. Secara asalnya menggugurkan kandungan adalah haram. Ya. Menggugurkan kandungan adalah haram. Kalau dengan alasan belum ditiupkan ruh, kita tidak tahu ditiupkan ruh itu di 40 hari pertama, kedua atau ketiga. Karena tadi di dalam hadis riwayat Muslim memberikan faedah di 40 hari pertama itu sudah ada malaikat yang datang di situ. Kalau masih hidup atau sudah hidup kemudian kita menggugurkan, sama saja membunuh. Wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Nanti pada hari kiamat bayi-bayi yang digugurkan akan ditanya, karena dosa apa kamu digugurkan? Karena dosa apa kamu dibunuh? Bayi itu mengatakan saya tidak ada dosa. Tiba-tiba orang tuanya menggugurkannya. Maka saran saya, kalau memang sudah ada bayi, sudah ada kehamilan jelas, maka tidak boleh digugurkan. Dan biasanya kalau ada miom, terus ada bayi,
Wallahu a'lam, miyom itu terkalahkan dengan bayi tadi. Dan kalau mau pilih coba. Biasanya yang namanya ibu itu memilihnya lebih mengutamakan bayinya dibandingkan dirinya. Masa hanya untuk menyelamatkan dirinya dia bunuh bayinya? Kecuali ya, kalau rahim itu kondisinya tidak ada bayinya. Pertanyaannya mungkin lebih tepat. Misalkan bolehkah mengangkat rahim karena ada kanker, karena ada miyom yang tidak bisa diselamatkan, ya boleh. Tapi kalau rahim itu masih ada dan ada bayinya, pilihannya tumor apa bayi? Pilihannya mana coba? Pilihannya mana? Secara perasaan pilihannya mana Pak? Bayinya hidup ini, sudah ada rohnya ini. Sudah ditiupkan roh. Pilihannya mana? Pilihannya bayi yang dipertahankan. Yang bisa membahayakan nyawa ibu. Naam, itu jihadnya seorang wanita. Itu jihadnya seorang wanita. Bagaimana kalau meninggal dunia ibunya? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, ya, wa imra'atun qatalatha waladuha fahiya syahidah. Seorang wanita yang terbunuh karena bayinya, melahirkan bayinya, maka wanita itu wanita syahidah. Wanita yang mati syahid. Pilihannya mana? Mau bunuh anaknya yang sudah bernyawa? Apakah dirinya yang mati? Tapi dia mati syahid. Pilih mana? Dikatakan kondisi darurat, ya daruratnya kan ditimbang. Kalau misalkan mencegah kehamilan karena ada ini silahkan. Tapi kalau jelas sudah ada bayinya, kemudian ada tumornya, masa kita mau bunuh bayi yang bernyawa? Pilihannya mana? Ya, mohon bisa dipahami perkataan anak ini, yaitu bayi itu nyawa. Sudah ada nyawanya. Kemudian ada tumor di situ. Pilih mana? Menyelamatkan orang tua apa menyelamatkan bayinya? Dua-duanya nyawa. Enggak ada istilah menyelamatkan, membunuh orang demi menyelamatkan diri sendiri. Membunuh bayi untuk menyelamatkan diri sendiri. Bayi itu sudah ada rohnya. Jangan. Beda kalau rahimnya kosong. Itu beda pembahasan. Bismillah, mau tanya, jika keguguran sebelum usia kandungan 4 bulan, apakah masih diwajibkan sholat puasa? Keguguran ya. Ketika dia keluar ya. Ketika keluarnya, itu seperti darah nifasnya dihitung saja. Ya, ketika keluar cairannya itu. Ya, aslinya nifas itu kan yang mengiringi sebuah kelahiran. Tapi kalau dia gugur kemudian dikuret ya atau dikiret, maka ketika cairan itu keluar, ya dianggap sebagai nifas. Jadi kalau sudah selesai, cairannya tidak keluar, ya sudah. Maksimal 40 hari. Nah. Kalau anak adopsi itu mahram atau tidak? Bukan. Adopsi adalah, kecuali kalau dia mengadopsi mahramnya. Mengadopsi anaknya adik. Itu jadi mahram dia. Tapi itu pun belum tentu jadi mahram suaminya. Maka yang paling aman mencari membesarkan sepupu sendiri dari pihak suami dan perempuan gitu. Itu aman. Misalkan kita mau ngangkat anak angkat ya. Kalau pengen supaya jadi mahram, itu ngangkat sepupu perempuannya, keponakan perempuan dari suami. Jadi suami punya ponakan perempuan, itu kita angkat saja. Kan jadi mahram udah. Memang tanpa diasuh pun sudah mahram. Atau kita ngangkat keponakan laki-laki kita. Ya, perempuan, misalkan perempuan ini mengangkat keponakan laki-laki.
Si perempuan ini punya kakak, misalkan kakaknya punya anak laki-laki. Nah, anak laki-lakinya dari kakak perempuan ini diambil jadi anak asuh. Kan sudah otomatis mahram. Begitu ya. Jadi yang namanya anak adopsi, ya adopsi, bukan anaknya. Tidak merubah nasabnya. Kita nggak boleh merubah nasabnya juga. Nggak boleh rubah kakaknya, aktenya, jadi anaknya dia, itu nggak boleh. Nggak dapat waris juga. Ya. Bagaimana hukum steril dengan alasan sudah operasi sesar 3 kali dan rahim sudah tipis? Membatasi kelahiran secara hukum asalnya itu tidak boleh. Tahdidun nasl secara asalnya tidak boleh. Kalau permanen haram hukumnya. Permanen supaya tidak hamil lagi seumur hidup haram hukumnya. Kalau sementara makruh hukumnya. Ya. Kalau sementara makruh hukumnya. Kalau mudharat baru boleh. Ya, kalau mudharat. Ya, mungkin semoga ini termasuk yang mudharat ya. Sudah operasi sesar 3 kali, rahimnya sudah tipis, bagaimana? Ya, kalau mudharat boleh, tetapi ana berpandangan sendiri, artinya menurut pandangan ana sendiri, artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan kepada kita itu adalah anugerah. Jangan kita menghalang-halangi. Banyak orang yang pengen punya keturunan nggak punya keturunan. Ya. Jadi ya udah Allah ngasih, ya sudah. Kalau tidak ada kemudorotan, maka jangan dihalangi. Jangan dihalang-halangi. Kecuali kalau mudaratnya sudah jelas. Mudaratnya sudah jelas. Mudarat itu bagaimana? Bisa menimbulkan kematian. Lalu bagaimana kalau menimbulkan sakit? Yang namanya melahirkan ya pasti sakit. Itu bukan mudarat. Namanya melahirkan itu pasti sakit. Dan ini nasihat saja ya. Kalau bisa memang normal. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, ya gimana lagi? Operasi sesar. Coba dikonsultasikan dengan dokter yang lebih canggih lagi, yang lebih berilmu lagi. Ya, karena perkembangnya ilmu pengetahuan seperti itu tuh bisa berkembang, bisa berubah-berubah. Dulu maksimal 3, kemudian 5 juga bisa. Kan tergantung ini. Seperti itu. Dikonsultasikan dengan ahlinya, tapi yang ana sarankan itu dokter kandungan yang tahu agama. Jangan dokter kandungan yang tidak tahu agama. Ketika kita periksa ke dokter kandungan yang tidak tahu agama, dimarahin kita. Oh, anaknya lagi nyusu, hamil lagi. Dimarahin, nggak usah datang aja sama dokter seperti itu. Ya. Ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan anugerah tersebut. Repot ya, manusia itu hidup penuh dengan kerepotan. Tidur aja capek. Ya. Apalagi yang ngurusi anak lebih capek lagi, tapi kan berpahala. Jadi sekali lagi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jawabannya tadi. Kalau membatasi kelahiran secara permanen hukumnya haram. Kalau secara sementara hukumnya makruh. Diperbolehkan ketika ada mudarat yang nyata. Misalkan bisa menimbulkan kematian, itu nyata. Tapi kalau sudah hamil, kemudian ada resiko, maka jangan digugurkan, haram digugurkan. Tapi untuk menyelamatkan nyawa ibunya, apakah boleh menyelamatkan ibu kemudian membunuh anaknya? Ya jangan. Tapi ini belum ditiupkan ruh. Dari mana kita tahu itu belum ditiupkan ruh? Sedangkan 40 hari pertama malaikat sudah datang. Jangan digugurkan. Lalu nanti kalau ibunya meninggal dunia syahid.
Kalau anaknya mati akan masuk surga. Menunggu kita di pintu surga. Ya. Jadi kadang, ya mohon maaf ya. Kita kadang terlalu ditakut-takuti. Akhirnya takut. Walaupun ilmu begitu ya perlu. Supaya menekan angka kematian pada kelahiran. Tetapi jangan akhirnya terlalu kemudian melupakan keutamaan itu. Dan akhirnya takut hamil. Takut melahirkan. Akhirnya terjadilah krisis kelahiran. Ya, krisis kelahiran. Di Indonesia saja katanya angka kelahiran turun. Ya, padahal mayoritas kaum muslimin. Kalah sama India. Ya, yang terus naik. Ya, demikian. Ada ibu hamil 4 bulan dan ada kelainan pada janin tersebut. Dokter mengatakan jika bayi tersebut dilahirkan akan cacat. Dokter menyarankan agar menggugurkan. Bagaimana solusinya? Sehat atau cacat, semuanya pemberian Allah. Apakah kalau sudah bernyawa kemudian mau dibunuh oleh Anda? Apakah ketika lahir cacat kemudian dibunuh? Apakah itu jadi alasan? Apa dosa bayi tersebut? Ya. Ini alasannya cacat. Apakah kalau cacat kemudian dibunuh kalau lahir? Pertanyaannya, kalau memang sudah positif hamil, dan itu sudah melebihi dari 40 hari pertama, bisa jadi malaikat sudah mendatanginya. Walaupun tadi secara pasti di 40 hari ketiga itu pastinya. Tapi kemungkinannya kata Ibnu Rajab bisa di 40 hari pertama. Dan kalau sudah punya nyawa, nggak boleh dihilangkan apapun alasannya. Ini cacat daripada nyusahin, dibunuh. Alhamdulillah min dzalik. Membunuh berarti Anda. Ya, tidak boleh. Apalagi sudah 4 bulan. Kecuali bayi itu mati di kandungan. Ya sudah, kalau mati di kandungan ya berarti harus diambil. Tapi kalau masih hidup, jangan digugurkan, jangan dibunuh. Wa idzal mau'udatu su'ilat, nanti bayi-bayi yang dibunuh itu akan ditanya, kenapa kamu dibunuh? Siapa yang mau tanggung jawab? Masa ada orang tua yang tega membunuh anaknya, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut imlaq, takut binasa, takut mati kemudian membunuh anak. Apa bedanya dengan orang musyrikin dulu? Apa bedanya? Ingat 4 bulan itu sudah ruhnya sudah tertiup. Mau cacat atau tidak itu pemberian Allah kepada Anda. Ya. Yang jangan pakai alasan itu untuk menggugurkannya. Karena sudah bernyawa. Apalagi 4 bulan. 40 hari itu sudah. Afwan. Ada. Izin bertanya, jika seorang perempuan hamil mengasuh anak yatim masih bayi karena air asinya keluar, dia susui anak yatim tersebut, apakah anak yatim menjadi anak susuannya? Tergantung. Anak yatimnya itu usia penyusuan atau tidak. Kalau anak yatimnya sudah 10 tahun ya nggak bisa. Kalau anak yatimnya masih usia persusuan, belum 2 tahun, disusui 4 kali atau 5 kali kenyang, bisa jadi mahram, jadi anak persusuan. Tapi kalau anak yatimnya udah 5 tahun, nggak bisa. Ya, tidak bisa. Lah itu kisahnya sahabat itu khusus bagi sahabat tersebut. Ya. Jadi kalau mau mengasuh anak yatim, asuhlah. Bagus. Diasuh anak yatim tersebut. Kalau ingin jadikan mahram dengan cara yang bagus. Ya. Nah. Dan menjadi saudara susuan anak kandung wanita tersebut. Anak yatim masih bayi karena ya. Nah, intinya adalah anak yatimnya di usia berapa? Ya. Usia berapa ini belum dijawab ya. Nah. Ustaz bertanya, jika menemui azan waktu sholat, kita dekat dengan masjid. Nah. Asalnya sholat di masjid mana? Yang pertama, sholat masjid yang paling dekat yang Anda dengar azannya.
Ini yang pertama. Yang kedua, kalau yang lebih jauh, lebih sesuai dengan sunnah, ahsan yang lebih jauh tidak mengapa. Ya. Karena sesuai dengan sunnah. Maksudnya, sesuai dengan sunnah itu sedikit dari amalan-amalan bid'ahnya. Tetapi, kalau menurut saya pribadi, kalau ada dekat rumah itu masjid, masyarakat, tetap datang ke situ sesekali, kemudian lebih banyaknya ke masjid yang lebih bersih daripada kebid'ahan dan sesuai dengan sunnah. Itu demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Si A, laki-laki mengadopsi bayi perempuan. A punya keponakan yang sedang mengurusi. Lantas bayi tersebut disusukan kepada ponakan A. Apakah bayi tersebut menjadi mahram? Jadi si A ini mengadopsi bayi perempuan. A ini punya keponakan langsung ya, keponakannya mahram ya, yang sedang menyusui. Kemudian bayi yang tadi disusui oleh keponakannya. Apakah jadi mahram? Iya. Karena keponakannya itu adalah mahram. Keponakan itu berarti anak dari saudara kandung kita atau sebapak atau seibu dengan kita. Punya anak itu mahramnya kita. Nah, anaknya dari keponakan yang mahram itu jadi mahram. Persusuannya pun jadi mahram kita. Seperti itu ya. Kalau bahasa sekarang, orang lain pun ponakan. Ini siapa? Ponakan, padahal teman. Ya. Ini siapa? Saudara, padahal teman. Makanya perlu dipertegas. Ponakan yang asli, ya. Ponakan yang asli, yaitu anak dari saudara kandung, saudara sebapak atau saudara seibu. Itu anaknya mereka dalam mahram kita. Dan anak dari anaknya keponakan juga mahram kita. Persusuannya pun sama. Nah, dan sebagai penutup ya, ingat tentang masalah digugurkan itu, kadang ada yang berhujah ini belum ditiupkan ruh. Dari mana tahu? Dari mana tahu itu belum ditiupkan ruh? Pertanyaannya itu saja. Kan 40 hari yang ketiga baru ditiupkan ruh. Kita sampaikan hadis riwayat Muslim. Bahkan dari 40 hari pertama, itu malaikat sudah datang. Sehingga kata Ibnu Rajab Al-Hambali itu, kalau 40 hari ketiga itu pasti ruh sudah ditiupkan. Itu kepastian. Tapi nggak mesti di 40 hari ketiga. 40 bulan ketiga. 40 hari yang ketiga. Bahasanya. Itu kalau 40 hari yang ketiga itu pasti sudah tertiupkan roh. Tetapi kapannya bisa di 40 hari pertama, bisa di 40 hari kedua, bisa di fase yang ketiga, 40 hari ketiga yang terakhir. Kalau sudah 40 hari ketiga itu sudah pasti ditiupkan roh, itu 4 bulan. Maka jangan menggugurkan janin. Haram menggugurkan. Itu membunuh anak sendiri. Ya. Nah, demikian semoga bermanfaat. Intinya kalau kata dokter untuk membunuh dengan bahasa menggugurkan janin, padahal janinnya itu hidup, itu jangan dituruti. Ini mudarat nanti ibunya sakit, itu konsekuensi. Nggak mungkin kita bunuh anak kita untuk menyelamatkan diri kita. Ya, sudah paham ini ya. Tapi nanti kalau lahir cacat, ya kita nggak tahu. Taruhlah cacat. Ya, nas'alullah salamah. Itu pun ya takdir Allah. Nggak mungkin kita membunuh dia, wong itu anak kita. Ya. Jadi demikian ya. Jangan atas nama aborsi. Ya. Kemudian membunuh nyawa yang tidak bersalah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, jangan bermudah-mudahan untuk menggugurkan janin. Khususnya kalau sudah 40 hari pertama. Di 40, 42 atau 43, 45. Itu malaikat mendatanginya di situ. Ketika masih cairan. Itu sudah didatangi oleh malaikat. Nah, ini pertanyaan yang belum dijawab. Silakan nanti ditanyakan pada pertemuan yang berikutnya.
dan al-'afwu minkum. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.